Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Saya Muhammad Fikri Farhan dan pada kesempatan kali ini kita akan membedah sebuah proyek yang dimana ini adalah proyek final daripada mata kuliah desain dan analisis algoritma. Di mana proyek ini kita namai dengan Unismu Scholar, yang pada dasarnya ini adalah sebuah client-side search engine untuk repositori tugas akhir ataupun skripsi. Jadi goal utamanya adalah kecepatan ataupun speed dan resiliensi. Nah, jadi ketika pengguna mengetik, hasilnya akan keluar secara instan tanpa melakukan round trip ke server database-nya. Oke, kita mulai dari architectural decision dan setup environment-nya. Untuk inisialisasi, kita di sini pakai template React ya, kita pakai TypeScript. Jadi inisialisasinya, juga kita buka terminal, dan kita arahkan, jadi ini kita arahkan ke folder. Jadi ini folder hasil kita ya sebenarnya. Kemudian kita pakai folder ini dulu untuk tes. Nah, seperti biasa kita npm create feed applets untuk versi terakhir. Kemudian nama proyeknya kita misal namain ini semua sekolah. Kemudian kita pilih frameworknya React dan variannya TypeScript. Kemudian kita roll down, kita boleh yes, kita boleh no, kalau saja. Dan apakah kita akan menginstal dengan npm dan memulai sekarang? Saja. Segitu dong inisialisasinya untuk kita pakai framework ataupun ya framework dari TypeScript ini ataupun React ini. Nah, kita tunggu saja dan setelah selesai dia akan muncul kurang lebih seperti ini. Dia akan memunculkan project atau package public, kemudian source dan seterusnya. Kemudian setelah kita buat maka dia jadi ini. Oke. Terus itu inisialisasinya, kemudian kita lanjut. Sebelumnya kenapa kita pakai feed ataupun divide? Ya, tentu jawabannya simpel, kita butuh yang namanya fast XML ataupun code module replacement saat development ini. Di mana file ini dia akan nge-serve source code kita via native ES modules. Jadi kita tidak perlu menunggu bundling tiap kali kita menyimpan ataupun save file. Development experience-nya pun jauh lebih efisien ya, bisa dikatakan lebih efisien dibandingkan wp config manual ataupun kita pakai CRA yang lalu. Oke, kita lihat dulu config utamanya di package JSON ini, package JSON. Ya, kita lihat bagian dependency ini, di mana kita pakai dua, yaitu React dan React DOM. Kemudian keduanya versi 19, artinya bundle size-nya ataupun bundle size kita saat production nanti bakal ramping karena kita tidak meload library berat yang ada di runtime kita kan. Heavy lifting-nya kita taruh semua di dev dependencies. Ya seperti biasa. Itu pertama ada TypeScript. Ini non-negotiable. Kita bakal pakai ini untuk mengelola data skripsi kita. Nah, kalau plain JS, kita akan menjumpai resiko misal kayak undefined property ataupun struktur data yang kemudian nanti mismatch. Itu kemungkinan itu ataupun resiko itu akan sangat besar. Kalau TypeScript ini akan memberikan kita compile time safety. Kemudian kita pakai yang namanya Tailwind, tentu saja versi 4 dan PostCSS untuk styling engine. Dan ada SLint juga, tidak lupa, untuk static analysis untuk menjaga kode style kita tetap konsisten. Oke. Sedikit dari script ini, di mana dev-nya. Ini adalah command dev standar untuk menyalakan server lokal kita nanti. Kemudian kita lihat di sini build-nya, itu TSC dan feed build. Jadi logikanya begini, sebelum feed kita itu ngebundle aset buat production, kita paksa si TSC ini ataupun TypeScript compiler, TSC itu TypeScript compiler untuk jalan dulu. Jadi min B ini flag untuk build gitu. Min B itu build. Gitu. Kalau ada satu saja tipe data yang tidak valid, build proses bakal langsung berhenti ataupun fire early. Nah, dia akan berhenti terlebih dahulu lah. Ini mekanisme safety net kita untuk atau agar kode yang bagi tadi tidak sampai ke production. Nah, sedikit soal stylingnya kita intip Tailwind config.js. Ya segitu dong. Jadi di property content ini kita definisikan path-nya itu src atau space source cs, ts, csx, tss. Nah, jadi cara kerjanya si Tailwind ini bakal nge-scan file-file ini secara statis pas build time-nya. Jadi dia cari kelas apa saja yang kita pakai, terus generate file css yang isinya hanya kelas yang dipakai itu. Sisanya kita buang, kita purge. Apa efeknya ke user? Tentu load time-nya saat meload halaman itu jadi akan lebih cepat sekali karena file CSS-nya itu sangat minimalis. Seperti ini saja. Oke, sebenarnya itu baseline environment kita.
Jadi fit itu buat speed, fit itu buat speed, TypeScript-nya untuk safety, dan React itu buat UI-nya. Oke, environment sudah siap, kita butuh datanya. Nah, kita butuh datanya. Kita akan mencari data atau membedah cara kita mendapatkan data di sini, di scraping. Nah, jadi kita scraping. Seperti biasa, kita setup. Nah, jadi library yang kita pakai ya standar industri saja ya. Kita pakai request untuk nembak si HTTP-nya, kemudian di push-up atau BS4 itu untuk membedah HTML-nya. Plus ya pandas lah untuk data manipulation sebelum disable. Kita lihat header-nya. Ini tentu sangat penting kalau kita mau melakukan scraping. Jadi server web yang akan kita scraping ataupun dalam konteks ini ya server kampus, kita di sini akan scraping data dari library ini. Ya, di mana semua web ataupun semua server itu pasti punya proteksi dasar. Nah, kalau kita request tanpa user agent seperti ini, ya kita akan bakal dideteksi sebagai bot. Kita akan dideteksi sebagai bot script dan tentu langsung diblokir. Nanti hasilnya akan 4.3 forbidden. Nah, jadi kita agaknya tuh perlu menyamar lah. Jadi browser Chrome biasa. Oh, kita pakai di sini pakai Mozilla. Browser Mozilla. Ya, looping logiknya seperti biasa. Jadi kita agak hardcode jumlah halaman. Ini crawl saja. Ya, kita buat crawl saja agar terus menerus. Jadi page-nya, page ini ya. Nah, kita page-nya tambah sampai 1 sampai dia habis halamannya. Sampai dia habis halamannya atau tidak menemukan halaman di belakang. Kemudian kita ekstraksi datanya. Di sini agak tricky. Oke, sini loh. Jadi seperti yang bisa kita lihat bahwasanya kita pertama lihat semua tag yang hyperreferensinya itu mengandung dokumen ataupun detail. Kemudian di sini kita validasi judulnya. Kemudian kita ambil teksnya untuk si penulis dan ini regular expression. Jadi di sini kita bisa lihat bahwasanya logika regisnya agak sedikit ya begitulah. Jadi kita cari kata penulis, logikanya itu kita cari kata penulis, kemudian ambil karakter apa saja setelahnya sebagai nama. Nah, kita ambil karakter apa saja setelah penulis titik dua ini sebagai nama. Kemudian kita masukkan ke grup 1. Kemudian kita berhenti setelah ketemu tanda strip dan ambil angka setelah strip ini sebagai name dan kita masukkan ke grup 2. Ya, seperti itulah. Oke sih. Kemudian lotnya seperti biasa. Dan kita akan simpan hasilnya di sini. Kita akan simpan di hasil skripsi final dari CSV. Oke, sorry. Ya, jadi file ini yang dihasilkan dari sini yang akan di-copy ke folder public. Nah, kita akan masukkan ke folder public, manage public. Ya, di sini. Ini data dari hasil scraping kita. Di mana alurnya itu jadi Python si scraping Python ini akan memining data atau menambah datanya. Kemudian kita dapatkan data statiknya ini yang di CSV dan akan dikonsumsi oleh Siri itu. Jadi kita tidak butuh server ya. Kita pakai arsitektur serverless ya. Tapi tentu ini akan efektif sekali untuk kasus yang hanya membaca data statis seperti ini. Jadi speed-nya dapat, kemudian kita tidak perlu mengeluarkan biaya untuk server. Dan kita akan lihat kemudian gimana si React ini mengambil data CSV dan kemudian memprosesnya memakai algoritma yang kita telah tentukan. Oke, kita masuk ke algoritmanya. Jadi di dalam filenya ada value utils yang kita lihat ya. Jadi algoritma pertama yang kita gunakan adalah Boyer-Moore. Kenapa kita pakai Boyer-Moore ini? Kenapa kita pakai Boyer-Moore ini? Dan kenapa kita tidak pakai logika biasa ataupun linear search yang biasa? Ya tentu jawabannya kalau datanya hanya sekitar 100 biji lah. Linear search tentu oke. Tapi kalau datanya itu ribuan, kemudian ribuannya itu teks panjang lagi, kayak judul skripsi kan, tentu linear search itu akan boros, tidak efisien. Dimana si linear search itu akan dia ngecek satu-satu karakternya dari kiri ke kanan. Nah, Boyer-Moore ini kerjanya kebalik. Dia ngecek pattern dari kanan ke kiri, dan kalau tidak cocok, dia bisa melompat ataupun skip beberapa karakter sekaligus.
Nah, tapi si Boyermore ini dia punya kelemahan. Nah, dia butuh exact match. Nah, jadi kalau usernya tipe, misal kita ketik algoritma gitu, jadi algoritmem. Jadi Boyermore ini dia akan return kosong. Nah, disinilah kita pakai algoritma yang kedua ataupun metode yang kedua yaitu Levenshtein ataupun Levenshtein distance. Levenshtein ini ngitung jarak antara dua kata. Nah, jaraknya dihitung dari beberapa kali kita harus melakukan yang namanya insert, kemudian kita lakukan juga yang namanya delete, ataupun kita lakukan yang namanya substitute. Biar kata A itu jadi kata B, biar kata yang salah ini bisa jadi kata yang benar. Dan satu lagi di Levenshtein ini kita tambahkan helper function yaitu calculate similarity. Nah, fungsi ini akan berubah skor jarak tadi jadi sebuah persentase, di mana rumusnya secara eksplisit itu panjang kata kurang jarak error dibagi panjang kata kali 100. Jadi kalau misal similarity-nya itu di atas 70%, kita tentukan threshold-nya itu 70%, sistem akan menganggap itu typo dan bilang, ya mungkin maksud Anda ini gitu. Oke, jadi seperti itulah kita kombinasikan dua algoritma ini, yaitu Boyer-Moore untuk pencarian katanya dan Levenshtein untuk handling typo-nya. Seperti apa implementasinya akan dijelaskan oleh narator berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Muslimin dengan NIM 10584-1423. Di sini kita akan membahas kode-kode yang ada di folder Confuse, di mana di sini memiliki beberapa file penting. Yang pertama itu ada ES2 di mana ini untuk bertugas membaca dan memproses data dari file CSV. Kemudian ada Bayern-Morse, di mana untuk mengimplementasikan algoritma Bayern-Morse untuk pencarian string yang efisien. Kemudian ini ada Levenshtein untuk menghitung jarak edik antar dua string. Nah, semua folder ini dirancang untuk mendukung file utama aplikasi, pencarian deskripsi, dan koreksi otomatis input pengguna. Nah, baik, di sini kita akan membahas satu persatu file dari folder Confuse ini, mulai dari cara kerja logikanya di baliknya, mulai dari cara kerja logika di baliknya, sehingga bagaimana konsekuensi ini bisa berkontribusi pada keseluruhan aplikasi. Jadi, langsung saja kita akan bahas file pertama dari Confuse ini, yaitu Bayern-Morse. Nah, bisa kita lihat di sini ada kode export post Bayern-Morse search text string, background string, number. Nah, di sini kita mendeklarasikan post Bayern-Morse search yang menerima dua parameter, text sebagai string yang akan dicari dan pattern sebagai string yang kita ingin temukan. Nah, fungsi ini mengembalikan array berisi indeks di mana pattern ditemukan dalam teks. Nah, kemudian di sini ada inisialisasi variabel. Nah, di mana n adalah panjang dari teks dan m adalah panjang dari pattern. Nah, kita juga inisiasi array kosong yaitu occurrence. Nah, ini untuk mengumumkan hasil pencarian yaitu indeks di mana pattern ditemukan. Nah, selanjutnya ada if m sama dengan 0 return false. Nah, kalau di sini kalau panjang pattern sama dengan 0, kita langsung kembalikan ke array kosong. Ini adalah edge case untuk mencegah operasi yang tidak perlu. Nah, kemudian di sini ada kode false backcut. Nah, di sini kita akan membangun karakter table, yang mana ini adalah objek yang menyimpan posisi terakhir dari setiap karakter dalam pattern. Nah, misalnya kalau patternnya adalah A, B, C, A, maka caranya dengan menjadi A, kedua, 3, B dengan 1, C dengan 2. Nah, tujuannya adalah untuk mempercepat pencarian dengan cara menentukan seberapa jauh kita bisa si pattern saat terjadi mismatch. Nah, setelah itu ada kode less s dengan 0. Nah, di sini kita masuk ke while loop utama. Kondisinya adalah S lebih kecil sama dengan M dikurang N. Nah, kita memastikan kita tidak mencoba mencocokkan pattern yang di luar batas teks. Nah, selanjutnya ada let M sama dengan M dikurang 1. Nah, J di sini adalah indeks karakter dalam pattern yang sedang dibangunkan. Di mana kita mulai dari karakter yang paling kanan, yaitu M dikurang 1. Ini adalah ciri khas Boyer-Morse. Untuk pencocokan dilakukan dari kanan ke kiri. Kemudian ada while di sini. Nah, kode ini bermaksud jika selama karakter pattern dan teks cocok, kita geser J ke kiri. Kita geser J ke kiri. Kalau dia mencapai min 1, artinya semua karakter pattern cocok dengan teks pada posisi S. Nah, selanjutnya ada kondisi di sini, yang artinya kalau dia lebih kecil sama dengan 0, artinya pattern ditemukan. Nah, kemudian kita tambahkan S ke array occurrence sini, ada occurrence. Setelah itu kita geser ke pattern kanan. Nah, kalau masih ada karakter di teks setelah pattern, kita gunakan back karakter table untuk menentukan berapa jauh siknya. Nah, kalau tidak, kita geser satu langkah. Nah, selanjutnya ada else.
mismatch di sini. Di sini kalau ada mismatch, kita gunakan bed character table untuk menentukan seberapa jauh pattern harus digeser. Nah, rumusnya adalah J bed chart text S plus J. Nah, kita kalau karakter teks tidak ada di pattern, kita anggap posisinya min 1. Nah, sehingga pattern bisa digeser penuh. Nah, kemudian yang terakhir adalah right columns. Nah, setelah selesai, kita kembalikan right columns yang berisi semua indeks di mana pattern ditemukan. Nah, untuk logika dari kode program LMS itu, nah untuk memastikan bahwa logika dalam program ini benar-benar bisa kita lihat perhitungan manualnya, bisa kita lihat ada file artikel ini baik untuk memastikan apa yang kita program tadi dengan implementasi bersama pada artikel ini, kita bisa lihat untuk memastikan bagaimana alur kerjanya. Nah, di sini kita pakai contoh pattern yang kata algoritma. Panjangnya itu ada 9 karakter. Nah, kemudian ada teksnya yaitu teori algoritma di mana total 15 karakter termasuk dengan spasi. Nah, di sini sebelum menyentuh teks sama sekali, Boilermore itu selalu memulai dengan processing pattern. Di sini yang kita bangun itu adalah bed character table. Nah, misalnya disebut dengan array atau main. Isinya simpel. Untuk setiap karakter di pattern kita simpan posisi kemunculan terakhirnya. Kalau satu karakter itu munculnya lebih dari sekali, kita akan ambil yang paling kanan. Nah, contoh di sini ada huruf A di algoritma di kata algoritma A ini muncul di indeks 0 dan 8. Nah, yang disimpan di table adalah 8. Ini penting karena nilai yang nanti akan dipakai buat menghitung jarak kecepatan waktu terjadi di mismatch. Karakter yang nggak ada di pattern sama sekali kita set ke min 1. Nah, masuk pada proses pencarian yang dilakukan membandingkan pattern terhadap teks arah kanan ke kiri, indeks bergerak dari M kurang 1 menuju 0. Nah, di sini pattern bisa dijelaskan dengan awal teks. Jadi, awal sama dengan 0, Boilermore selalu membandingkan dari kanan ke kiri. Nah, dan indeks pertama yang itu J sama dengan 8. Nah, di sini posisi kita langsung mismatch. Pattern 8 itu adalah A, tapi teks 8 di sini begitu mismatch terjadi, algoritma langsung berhenti membandingkan karakter lain. Nah, ini poin penting dari Boilermore. Itu tidak membuang waktu untuk mengecek karakter di kiri, kalau kanan saja sudah gagal. Nah, sekarang bisa kita hitung pergeserannya, kita memakai rumus bed karakter di sini, di mana nilai J itu sama dengan 8, karakter penyebab mismatch di tes ini adalah G. Nah, dari table bed karakter, R dalam kurung G itu sama dengan 2, yang artinya kemunculan terakhir G di pattern ada di indeks 2. Nah, yang artinya terjadi pergeseran sama dengan yaitu 8 dikurang 2 sama dengan 6 langkah. Nah, cara teknis ini artinya kalau kita geser pattern kurang dari 6, huruf G ini akan tetap bakal jatuh ke posisi yang salah. Nah, maka semua kemungkinan di indeks 0 sampai 5 langsung dieliminasi secara matematis tanpa dicek satu persatu. Nah, pattern digeser 6 langkah ke kanan. Nah, sekarang S sama dengan 6. Lagi-lagi di sini perbandingan dimulai dari kanan, J sama dengan 8 yang sekarang sejajar dengan teks 14. Nah, di titik ini semua karakter cocok. A lawan A, M lawan M, T lawan T, dan seterusnya sampai J turun ke min 1. Begitu J kurang dari 0, algoritma menyatakan match ditemukan. Tepatnya mulai dari indeks ke-6 di teks. Nah, di sini kita bukan cuma menemukan pattern, tapi jumlah yang dilakukan tes sepanjang 15 karakter, tapi dalam butuh 2 fase pembandingan, satu mesti cepat, satu match penuh, membandingkan dengan pencarian linear yang harus dicek hampir sampai semua posisi. Nah, pada proses penelusuran di atas memvalidasi bahwa implementasi kode program yang telah bekerja sesuai dengan logika matematis Boilermore. Nah, dengan hanya melakukan 2 kali iterasi perbandingan untuk teks sepanjang 15 karakter, teks sistem membuktikan presensi komputasi yang lebih baik dibandingkan pencarian linear, terutama untuk operasional di sisi klien yang memiliki keterbatasan sumber daya. Nah, begitu alur dari penjelasan langkah-langkah proses pada proses file Boilermore yang ada di project kita untuk mencari jurnal skripsi.
Nah, selanjutnya kita akan lanjut lagi ke file kedua, yaitu file Left-hand distance. Nah, sini kita langsung saja melihat, ini kita sudah melihat file dari Left-hand. Nah, Left-hand di sini, algoritma itu digunakan untuk menghitung jarak di antara dua string, yaitu jumlah operasi yang diperlukan untuk mengubah satu string menjadi string lain. Operasi yang dimaksud itu adalah substitusi, penghapusan, dan penyimpanan. Nah, selain itu ada juga tambahan bisa untuk menunjukkan tingkat kemiripan antara dua string berdasarkan jarak Left-hand. Nah, langsung saja kita akan menjelaskan dari kode yang ada di sini. Yang pertama itu ada export Left-hand. Nah, fungsi ini menerima dua string, yaitu A dan B, lalu mengembalikan jarak Left-hand di antara keduanya. Nah, kita mulai dengan mendeklarasikan matriks dua dimensi. Matriks di sini. Nah, yang akan digunakan untuk menyimpan nilai-nilai perhitungan dinamis. Nah, kemudian di sini ada inisialisasi dari matriks. Ada for like, ini sama dengan 0, ini like, nah, baris pertama dari matriks diisi dengan nilai 0. Hingga panjang string B itu, hingga panjang dari string B ini mempresentasikan biaya transformasi dari string kosong di setiap substring dari B. Nah, kemudian ada di sini for all dengan A, kolom pertama dari matriks isi dengan nilai panjang string A. Ini mempresentasikan biaya transformasi dari string kosong setiap substring dari A. Nah, kemudian ada isi matriks di sini. Di sini kita isi matriks. Nah, di sini kita mengisi matriks menggunakan pendekatan dynamic programming untuk setiap pasangan karakter dari A dan B. Nah, kita cek apakah karakter tersebut sama. Nah, jika sama, kita akan mengambil nilai diagonal dari kiri ke atas, di mana matriks I sama dengan I dikurang 1 dan Prof I dikurang 1. Nah, karena tidak ada biaya tambahan, Nah, jika berbeda, kita hitung biaya minimum dari 3 operasi, substitusi. Nah, di sini substitusi, kita mengganti karakter A dalam kurung J dikurang 1 dengan B dalam kurung I dikurang 1. Nah, biaya matriksnya ini adalah matriks dalam kurung I dikurang 1 dengan dalam kurung J dikurang 1 ditambah 1. Nah, kemudian ada penyisipan, penambahan karakter A agar cocok dengan B. Nah, biaya matriksnya di sini adalah matriks I dalam kurung I dalam kurung J dikurang 1 plus 1. Nah, kemudian di sini ada penghapusan karakter dari dan A agar cocok dengan B. Biaya dari proses ini itu matriks I dalam kurung I dikurang 1 dalam kurung J. Nah, setelah selesai iterasi, nilai di matriks B lain simpan. Nah, kemudian di sini ada reverse matrix. Nah, kita kembalikan nilai karakter dari matriks yang mempresentasikan jumlah operasi minimum untuk mengubah string A menjadi B. Dan di sini ada kode terakhir, export calculability. Nah, di sini fungsi ini menghitung tingkat kemiripan antara dua string dalam bentuk persentase. Nah, pertama kita cari panjang maksimum antara kedua string. Kalau panjangnya 0, kedua string itu kosong. Nah, kalau kita langsung kembalikan ke 100% karena string dianggap identik. Nah, kemudian selanjutnya kita panggil fungsi Left-hand distance untuk mendapatkan jarak edit antara kedua string. Nah, kemudian tingkat kemiripan dihitung dengan rumus ini max, dikurang this, dan nah, sini semakin kecil jarak lifespan, semakin tinggi juga kemiripannya. Nah, untuk memastikan apakah algoritma ini sesuai dengan aturannya, kita akan melihatnya lagi pada implementasi langkah-langkah. Nih, di sini bisa kita lihat implementasi algoritma lifespan secara detail. Jadi algoritma ini digunakan untuk menghitung jarak di antara dua string yaitu jumlah operasi minimum yang diperlukan untuk mengubah string menjadi string lain. Algoritma ini tidak jalan dari awal, dia baru aktif kalau banyak bot. Tidak nemu apa-apa alias hasil pencarian ekstrak itu nol.
Local system diimplementasikan menggunakan uh, dynamic programming bottom-up, bukan recursive. Alasannya simple. Dengan teknis ini dieksekusi di sisi browser. Kalau pakai eksekusi ini, resiko stack overflow dan memory overhead itu nyata. Nah, apalagi kalau stringnya mulai panjang, button-up jauh lebih aman dengan kondisi secara performa. Nah, di sini kita untuk melihat apakah implementasinya cocok sesuai dengan apa yang kita programkan. Di sini, pertama, algoritma untuk membuat matriks dua dimensi dengan ukuran A plus 1 dikali B plus 1. Di sini A adalah panjang string pertama dan B adalah panjang string kedua. Matriks ini digunakan untuk menyimpan hasil perhitungan dinamis. Nah, kemudian baris pertama diisi dengan nilai indeks natural 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang mempresentasikan gaya transformasi dari string kosong ke substring B. Kemudian kolom pertama diisi dengan nilai indeks natural yang mempresentasikan gaya transformasi dari string kosong ke substring A. Nah, sebagai contoh kita menghitung jarak antara mixi dan skripsi. Matriks awalnya akan terlihat seperti ini. Memanjang ini. Nah, kemudian pengisian matriks setelah diinisiasi algoritma mengisi matriks dari kiri atas ke kanan bawah menggunakan pendekatan dynamic programming. Setiap sel matriks dihitung berdasarkan tiga kemungkinan operasi, yaitu substitusi mengganti karakter dari di A dengan karakter di B, dan kedua penyisipan menambah karakter ke A, kemudian penghapusan menghapus karakter dari A. Nah, di sini ada kasus match karakter yang sama. Nah, jika karakter A dan B sama, nilai sel yang diambil dari diagonal kiri atas tanpa gaya tambahan. Contohnya, pada baris I, indeks 4 dan kolom I, indeks 5, K4 adalah sama dengan B sama dengan I karena semua nilai diambil dari diagonal kiri, yaitu matriks 3, 4. Ditambah 1. Nah, kemudian ada uh, insertion. Nah, itu nilai dari sel kiri ditambah 1. Itu 0. Nah, di sini tadi 0 ditambah 1, 1, 1 ditambah 1, 2. Kemudian substitution. Nah, nilai di sini, nilai dari diagonal kiri atas ditambah 1, itu 0 ditambah 1. Nah, kemudian misalnya pada baris K indeks 1 dan kolom X indeks 1 dan A dalam kurung 1, K dan B dalam kurung 1, S sama dengan S. Karena berbeda, algoritma akan menghitung dimension matrix 0 ditambah 1 sama dengan 1, 1 ditambah 1 sama dengan 2, terus simetrik 0 ditambah 1 sama dengan 1. Nah, nilai minimum adalah 1, sehingga matriks dalam kurung 1, dalam kurung 1 itu sama dengan 1. Nah, setelah semua sel terisi, matriksnya akan terlihat seperti ini. Nah, nilai pojok kanan bawah matriks 6, 6, 7 ini adalah 1. Nah, di sini selanjutnya menghitung similarity. Nah, yaitu. Nah, setelah mendapatkan jarak kemistrian, kita bisa menghitung tingkat kemiripan menggunakan fungsi kalkulator similarity. Nah, rumusnya di sini similarity kita 1 kurang lebih standard mas dikali 100%. Nah, kenapa dibagi max dan di sini supaya jarak 1 di string pendek dan string panjang punya bobot yang adil. Nah, ini contoh dari penggunaan rumus dengan 91, skripsi 6, skripsi 19, skripsi 27, max 67 itu sama dengan 7. Skripsi dan skripsi itu lifespan di sini itu 1, max limit itu 7. Nah, kemudian kita substitusi ke rumus S1 dikurang 10 dikali 100%, di mana hasilnya adalah 85,71%, yang artinya karena tingkat kemiripan sama dengan 85%, 85,71% lebih besar dari ambang batas minimum 70% yang sistem menganggap skripsi ini relevan dan menampilkan saran koreksi kepada pengguna. Mungkin maksud kata skripsi mungkin kita ingin membuat bahwa algoritma mampu menangani kesalahan pengetikan pengguna secara cerdas dan terstruktur. Baik, itulah tadi penjelasan dari langkah-langkah dari pemrograman. Selanjutnya kita akan membahas tentang file berikutnya.
yaitu untuk membaca file CSV ini. Baik, di sini kita akan lanjut menjelaskan file CSV parser.ts, di mana di sini kita mempunyai implementasi parser CSV yang mengubah data mentah dari file CSV menjadi array objek dengan struktur tertentu. Dengan file ini mengubah TypeScript, jadi kita juga menempatkan tipe data untuk memastikan integritas yang diproses. Kemudian yang pertama di sini ada kode ekspor interface skripsi. Nah, pertama di sini kita deklarasikan interface skripsi. Ini adalah kontrak untuk setiap objek hasil parsing. Properti yang wajib adalah judul, penulis, name, dan link. Nah, semua bertipe string dengan interface. Nah, kita memastikan bahwa data yang dihasilkan dari proses parsing selalu sesuai dengan struktur yang diharapkan. Nah, kemudian di sini kode kedua ada const format scientific numString. Nah, fungsi ini berfungsi menangani angka dalam format notasi ilmiah yang kadang muncul di file CSV. Nah, terutama untuk data seperti name. Nah, inputnya adalah string. Nah, outputnya juga string yang sudah diformat. Kemudian di sini ada if. Nah, kalau ini string tidak mengandung notasi ilmiah, tidak ada error atau A plus atau error gitu, langsung dikembalikan apa adanya. Nah, ini untuk menghindari proses yang tidak perlu. Nah, di sini ada const normalizer. Nah, kalau ini ada koma di angka, misalnya format lokal. Nah, kita ubah menjadi titik supaya bisa diproses oleh JavaScript sebagai angka. Nah, selanjutnya ada const nom. Nah, di sini kita mencoba konversi string menjadi angka. Nah, kalau stringnya NaN, berarti string tidak valid sebagai angka. Nah, jadi kita kembalikan ke string aslinya. Nah, kemudian ada return. Nah, kalau valid, kita buatkan angkanya ke konversi untuk menghindari masalah resesi, lalu kita ubah kembali ke string. Nah, ini memastikan hasilnya adalah angka bulat tanpa desimal. Nah, kemudian di sini ada returns str. Nah, kalau ada error saat passing, ini kita kembalikan string aslinya. Ini adalah callback untuk mencegah agres. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada export const. Nah, fungsi utama ini adalah untuk menerima input berupa string CSV dan mengembalikan array objek skripsi. Nah, selanjutnya ada const linens, const resolve. Nah, pertama kita pecah file CSV menjadi array baris menggunakan pemisah n. Lalu kita inisiasi array kosong result untuk menampung hasil parsing. Nah, kemudian ada di sini for let i. Nah, kita mulai iterasi dari baris kedua indeks 1 karena baris pertama biasanya adalah header, kalau baris kosong langsung kita lewati. Nah, kemudian ada const parse line split. Nah, ini setiap baris dipecah menjadi array berdasarkan delimiter. Ini memisahkan kolom-kolom yang ada di CSV. Nah, di sini kemudian ada if parse like. Nah, setiap baris dipecah menjadi, nah, kita pastikan jumlah kolom minimal itu ada 4 sesuai dengan struktur skripsi. Nah, kita butuh judul, penulis, link, dan link. Nah, kemudian kita ada parsing kolom. Sini, const link, name raw, const penulis, const judul. Nah, link di sini itu kolom terakhir adalah link yang langsung bisa kita ambil. Nah, kalau name raw itu ke kolom kedua dari belakang ini, tapi datanya masih mentah. Kemudian di sini ada const penulis. Nah, kolom ketiga dari belakang nama penulis, kemudian judul, sisanya adalah judul. Nah, karena judul bisa mengandung delimiter, kita gabungkan kembali ke kolom-kolom awal. Nah, kemudian di sini ada if judul continue. Nah, kalau judul kosong, kita lewati baris ini. Ini mencegah data kosong untuk masuk ke hasil. Nah, kemudian di sini ada let name raw, real place. Nah, di sini ini dibersihkan dari tanda kutip di awal kalau ada. Nah, lalu diformat menggunakan format scientific. Nah, untuk menangani notasi ilmiah. Kemudian di sini ada result, pas, judul, script, penulis, name, dan link. Nah, setelah semua kolom diproses dan validasi, kita tambahkan objek skripsi ke arah hasil result, returns, result pas. Nah, kemudian terakhir return result. Nah, di sini yang terakhir kita kembalikan array skripsi yang sudah dihapus. Nah, itulah penjelasan dari file CSV parser. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sudah punya algoritmanya. Kita sudah bahas algoritmanya. Kemudian kita juga sudah punya datanya. Kita sudah punya datanya. Dan saatnya kita masuk ke mesinnya. Ya.
Oke, kita kayaknya bahas ini dulu. Ya, kita bahas file FTSX. Nah, jadi ini adalah file yang cukup penting ya, padahal banyak yang kemudian menganggap ini sepele. Sebenarnya ini penting. Di sinilah UX kita, user experience kita ditentukan. Eh, Kayaknya sebelum ke sini kita ke sini dulu. Jadi di sini parser. Kita akan parser CSV. Jadi kita bayangkan kalau dataset kita file CSV itu ya kayak semisal sebuah koran yang besar yang isinya itu teks semua kalau kita lihat koran kan. Dan garis spasinya namanya juga CSV, koma, koma, koma. Kita pakai koma untuk delimiternya. File parser ini fungsinya apa? Fungsinya untuk menggunting-gunting. Nah, menggunting-gunting si CSV tadi sehingga jadi bagian-bagian yang gampang digunakan. Gitu. Jadi ya, gitu. Oke, di sini dulu. Jadi eh, kita jelaskan secara singkat saja. Jadi kalau kita lihat Excel, jadi kalau kita memasukkan list angka ataupun angka-angka yang banyak dalam sebuah sel Excel, yaitu dalam hal ini itu nih, misal 10584111023, nanti dia akan berubah menjadi format 1.2 E+10. Nah, itu seperti itu namanya notasi ilmiah. Jadi Excel ini melakukan hal ini supaya hemat tempat. Tapi tentu ini kacau. Nah, NIM kan harus dibaca secara utuh, misal 108 dan sekian itu kalau kita notasikan secara ilmiah jadi 1.05 E plus sekian. Jadi kalau kita mencari NIM aslinya itu tentu tidak bakal ketemu. Jadi fungsi function format scientific ini untuk seperti itu. Jadi logikanya dicek apakah ada huruf E plus atau tidak. Nah, kalau ada, dia secara mau tidak mau akan membalikan jadi angka untuk pakai yang namanya big integer. Kita simpannya dalam big integer. Kita pakai big integer itu karena angkanya itu besar ya, beberapa digit untuk tipe number biasanya ada di JavaScript. Oke, kemudian ini text script biasa. Jadi seperti tadi yang saya bilang, jadi CSV itu isinya kan panjang, dan split ini untuk memotong itu. Jadi setiap ketemu delimiternya kita enter gitu. Jadi jelaskan secara ringkas di mana ini kita mulai dari satu. Ya kenapa mulainya dari satu dan dikenal? Tentu karena tumpukan paling atas conditional itu untuk labelnya, untuk header kolomnya. Itu bukan data. Jadi kita tidak pakai label itu. Dan ya gitulah. Nah di sini agak tricky-nya, di mana kita tahu bahwasanya CSV kan dipisah dengan titik koma. Tapi bagaimana kalau judul skripsinya itu ada titik komanya? Nah seperti itu. Kalau kita main potong-potong biasa, tentu judulnya akan rusak gitu. Nah, makanya kita pakai kolom link, name dan penulis itu dari belakang. Jadi kita memperolehkan data-data dari kolom kolomnya itu dari belakang. Nah, jadi sisanya apapun yang ada di depan, mau ada berapa titik koma pun kita gabungin lagi jadi judul. Nah, jadi kita deteksinya itu dari belakang, dari link dulu. Jadi kan dataset kita isinya ada judul, penulis, name, dan link. Nah, strateginya gimana? Kita ambil dari belakang. Jadi kita link dulu, kemudian name, kemudian penulis. Nah, sisanya walaupun di judul itu ada titik koma, maka ya gabungin aja. Kita sudah tidak putus ini, tidak crop. Oke, kita kembali ke f.tsx. Jadi jadi ini adalah file utama di mana semua logika pencarian, semua logika state kita ataupun state manajemen kita berkumpul. Oke, kita mulai dari sini di mana kita import, kita tarik React hooks standarnya, yaitu use state untuk data lokalnya, kemudian use effect untuk set effect-nya, kemudian use memo, dan use callback untuk performance optimization. Jadi ini penting agar aplikasi kita tidak nge-lag saat di render ulang. Gitu. Kita juga import utility algoritma kita ya, seperti parse CSV, Boyer More, calculate similarity, event state. Ya, ya. Oke, langsung ke stopwatch. Jadi stopwatch ini lebih ke jadi saat kita
mengetik nanti saat kita jalankan ataupun saat kita tes mengetikkan, si program ini ataupun ya shortcut kita ini akan memberikan, suggest ataupun saran kata-kata dari judul ataupun nama yang kita ketik. Jadi dari datanya misal kita ketik algoritma, jadi dia akan memberikan, suggest misal algoritma, backtracking untuk nah stopword ini gunanya untuk membatasi membatasi si stopword itu agar berhenti tepat di kata yang diinginkan. Jadi kita tidak mau nanti berhentinya misal algoritma backtracking untuk, itu kan, kurang enak ya. Jadi stopword untuk seperti itu. Jadi kita define-nya itu pakai set. Nah, kenapa pakai set, tidak pakai array? Nah, karena lookup di set itu omega 1. Jadi dia konstan. Jadi kan array itu pakai omega n. Jadi akan lebih lama kalau pakai array. Jadi C-nya itu kata-kata umum. Ya, stopword. Kita pakai itu seperti yang saya jelaskan tadi untuk, pairs prediction ataupun service-nya agar sarannya tidak kepotong di kata sambung yang, tidak enak didengar, yang aneh lah. Kemudian kita masuk ke function add, di mana ada beberapa state di sini ya, yaitu ada state data answers, state UX, state sorting, dan state bookmarks. Yep. Kemudian yang pertama itu ada data answers. Jadi tentu data ini ya data di mana kita akan menyimpan, data-data kita ataupun baris-baris deskripsi kita di sini. Kemudian unique word untuk, spell checker. Jadi kita akan mengecek pengejaan dari user, dan search time untuk benchmark performa algoritma kita. Oke, gitu. Ini UI UX-nya ya tentu untuk view mode untuk mengatur tampilannya mau landing page atau hasil search-nya atau, bookmark-nya nanti. Kemudian sorting and, pagination standar lah untuk mengatur, urutan dan halaman yang, aktif. Kemudian bookmarks, jadi kita di sini kita inisialisasi pakai yang namanya lazy initialization. Jadi kita pakai lazy initialization function. Sebenarnya ini di use step. Jadi logika local storage get item ini dia hanya akan berjalan, ya dia dipanggil dan berjalan itu sekali saja pas mounting. Jadi tidak setiap kali kita merender. Nah, tapi ini di materi search. Kemudian kita ke use effect yang pertama. Nah, di sini kita fetch, file CSV kita. Kemudian begitu dapat teksnya, kita parsing dia jadi objek. Ya, kita parsing dia jadi objek. Nah, oh ini jadi di uji kita dalam artikel itu kita coba uji beberapa kali dengan dataset yang dilipat gandakan. Jadi dataset kita kan hanya sekitar 1560 baris. Dan kita mau tahu dan kita mau uji berapa kecepatannya ketika datanya itu banyak. Sehingga nanti di artikel kita akan uji pakai stress test ini, di mana kita akan mengalihkan, ya menggandakan dataset kita menjadi beberapa kali penggandaan. Misal 1 kali, 3 kali, kalau 3 kali berarti 1560 kali 3, kemudian kalau 6 kali ya kali 6, kalau 10 kali ya kali 10. Nanti kita akan bahas artikelnya. Kemudian di build dictionary ini, ya jadi kita sambil memparsing, ya kita sambil memparsing datanya, kita sekalian membangun atau membuild unique words-nya. Nah, bagaimana itu? Jadi kita pecah judulnya, kita bagi judulnya di per kata, kita hapus simbol-simbol yang aneh dan simpan ke set. Nah, setnya ini untuk persiapan fitur detuningnya atau sarannya nanti, suggestnya nanti. Jadi pas user typo, kita tidak perlu lagi scan ulang semua data mentah yang ada. Cukup bandingkan sama, dictionary yang ada di sini. Kemudian kita geser ke generate parts suggestion. Generate parts suggestion. Susah. Nah, jadi ini logika untuk auto complete. Nah, jadi kita bungkus dia pakai use callback, ya, pakai use callback agar referensinya stabil. Nah, agar referensinya ya stabil, konstan, stabil. Jadi alurnya gitu. Ketika user mengetik, kita scan judul skripsinya. Kemudian kita cari potongan kata yang cocok, entah itu dari prefixnya atau dari konteksnya. Kalau ketemu, kita ambil beberapa kata setelahnya untuk jadi saran frasa di sini. Nah, jadi stopword yang di atas tadi di sini kepakai, di sini kepakai. Nah, di sini kepakai. Jadi kalau potongan katanya tadi berakhir di kata sambung yang ada di stopword tadi, kita extend satu kata lagi biar suggest-nya itu pensarannya itu utuh.
Jadi kita ketik misal analisis pengaruh. Jadi kita extend satu kata lagi, analisis pengaruh misal kualitas gitu. Hasilnya kita duplikasi pakai set. Ya, pakai set ya untuk tidak ada saja satu saran yang keempat. Yap, kemudian apa lagi nih? Eh, filter. Nah, kita kalau logika dagingnya lah. Kita use memo, ya tadi kan use effect, sekarang use memonya. Nah, logika pencarian kita ada di sini. Jadi kita cek view mode-nya. Oke, kalau kita eh, lihat bookmark, jadi kita filter dulu datanya. Ya, kalau tidak ya langsung. Nah, kemudian kalau ada query, kita catat performanya. Ya, jadi kalau ada user memasukkan data, kita catat performanya untuk start timernya. Kemudian kita jalankan yang namanya, nah, Boyer more search. Ya, kita jalankan Boyer more search-nya. Jadi kita cek judul, kita cek penulis, kita cek limit. Jadi Boyer-More ini efisien karena dia bisa sekali lagi ya dijelaskan skip karakter yang tidak cocok. Jadi kita tidak perlu cek satu-satu secara blind, secara buta kayak naive ataupun linear search. Kemudian kalau exact match-nya kosong, baru kita pakai yang namanya, aduh, Levenstein fallback. Kita pakai Levenstein distance untuk fallback-nya. Jadi kita cari kata di unique words tadi. Ya, kita cari di unique words tadi yang mirip sama query user. Kalau similarity ataupun kemiripannya itu di atas daripada 70%, nah 70%, ya kita anggap itu sebagai typo ataupun salah ketik dan kita tawarkan koreksinya. Nah, ini tentu agak agak ribet ya secara komputasi, makanya ini dijalankan saat hasil exact match dari Poirmore, dia exact match-nya itu nol. Nah, habis itu ada sort data dan paginate data. Pagination, pagination. Nah, kita tentu kita pakai use memo. Jadi kalau user cuma ganti halaman atau ganti current page-nya, logic sorting yang berat itu tidak perlu dijalankan ulang. Ya, efisiensi, rendering. Ya. Oke, ini ya sorting untuk mengurutkan dan pagination itu untuk halamannya. Dan handlernya biasa UI. Jadi di UI-nya kita punya intro. Jadi saat ini dijalankan, kita punya intro yang akan dijalankan. Jadi di sini di package public ini ada intro dan ada pack logo dan ada out logo. Pack logo ini untuk di halaman awalnya setelah splash screen-nya. Jadi setelah intronya, halaman awalnya itu pakai logo yang ini. Kemudian logo up-nya ini untuk saat ada di dalamnya, di dalam setelah logo ini lah pokoknya. Ya, pokoknya ada intro overlay-nya. Jadi video MP4 ini kita jalankan sekali di awal sebagai intro. Kemudian ada landing page, landing mode, di mana kita atur ya putih lah di logonya. Mana nih? Logo mana nih? Logo. Logonya kita pakai page logo yang besar untuk di awal. Kemudian dashboardnya result mode. Oh ya, result mode namanya, result. Dashboard mode. Jadi kita pakai logo yang up, yang kecil. Iya, ya pokoknya ini tampilan utama kita lah. Jadi di atasnya nanti ada search bar sama logo sama fitur-fitur kita. Nah, jadi di sini kita render deskripsinya. Jadi per item kita kasih tombol bookmark. Kita kasih tombol bookmark. Kemudian kita tentu ada link detail. Nanti kita jelaskan ada link detailnya. Ini fiturnya. Jadi oh di sini dulu ada link detailnya. Jadi linknya itu untuk kita hyperlinkkan ke situs aslinya. Begitupun untuk melihat abstraknya dan full text secara dinamis. Nah, oke seperti itu sih. Jadi intinya si UpTestX ini dia yang menghandler semua yang ada di di project ini. Ya, seperti itu. Jadi dia mengatur kapan algoritma ini jalan, kapan algoritma itu jalan, dan kapan UI-nya harus update seminimal mungkin, ya, seminimal mungkin agar tidak membebani browser kita. Oke, sepertinya kita bahas-bahas yang tipis-tipis. Di sini ada komponen. Jadi ini salah satu fitur juga di mana eh, akan menampilkan highlight. Jadi kita akan mewarnai kata yang kita ketik. Nah, nantilah kita jelaskan. Nah, kemudian ya seperti ini saja. Jadi ini untuk escape, jadi regular expression. Jadi misal ada
user yang mencari skripsi misal judulnya itu C++. Nah, plus-plusnya ini kan karakter spesial. Ya, makanya kita pakai regex atau regular expression. Jadi kalau kita masukin mentah-mentah ke new expression ini, ya tentu bakal crash. Nah, fungsi ini mengubah plus mana nih? Ya plus ataupun tanda dan sebagainya ini ada slashnya seperti ini. Nah, jadi kalau dia input plus, jadi dia slash plus, slash plus, slash plus. Nah, itulah. Jadi aman. Kemudian apa lagi ya? Ya tentu ini seperti biasa. Jadi kalau kita split itu kan separatornya hilang. Eh, iya, yang dalam kurung ini. Jadi semisal ada kata saya suka coding. Jadi pas kita split kata di tengahnya misal suka, maka hasilnya akan aku coding saja. Kata sukanya akan hilang karena di split. Nah, dengan ini kita namakan capturing groupnya, separatornya itu akan tetap disimpan. Jadi dia tetap saya suka coding dalam arraynya. Yap, kemudian part mapnya ini apa ya? Jadi kita loop potongan yang dites tadi. Jadi kalau potongannya cocok sama query user, kita bungkus pakai tag mark berwarna kuning. Nah, ini kuning, kemudian bold anunya, teksnya. Nah, iya, efek visual. Kemudian search bar seperti biasa. Jadi ya, kita di sini ada history, kita ada web preference. Jadi oke, kita coba bahas mana ya? Hmm, catat. Oke, sini misal ada namanya Ghost Input. Jadi ketika kita masuk di Google misal, pas kita ketik sebagian kata misal algoritma, kita ketik ALGOR, nah kemudian ada semacam teks lanjutannya yang abu-abu tipis itu, yang menunjukkan kata setelah potongan kata kita tadi input gitu. Jadi algor ada teks tipis itma. Nah, itu namanya ghost text. Nah, ghost text. Kita bikin beginilah pokoknya. Jadi kita bikin input belakangnya atau ghostnya di read only. Kita tentukan read only. Ya, ya karena read only. Jadi warnanya abu-abu. Jadi warnanya abu-abu jelas. Kemudian isinya tuh saran lengkap. Ya seperti itu. Kemudian input depannya kita bikin tebal. Ya seperti itu. Ya oke. Kemudian hmm, apa ya? Ini deh. Oh iya ini cuman untuk suggest yang muncul. Jadi kita bisa pakai tanda panah untuk men-select suggestnya. Jadi kalau kita ketik kan suggestnya ataupun historinya itu dia roll down ke bawah. Nah kita bisa pakai page up, page down untuk memilih itu-itunya. Itu memilih daftar yang ada di situ. Kemudian local storage-nya mana ya? Jadi di local storage history ini tentu untuk menyimpan setiap kata kunci yang telah dimasukkan oleh pengguna. Jadi saat usernya membuka kembali, tapi saat kita load lagi, si local storage ini akan menyimpan history ataupun kata kunci yang pernah dikunjungi atau pernah dicari oleh pengguna. Oke, ini kita langsung saja memperagakan peran si web ini. Kita terminal, kemudian kita arahkan ke package kita, kemudian tentu saja npm ref. Oke, dengannya karena default browser saya Edge dan saya memakai Chrome, kita salin, kemudian kita masukkan sini. Oke, ini splash screen-nya, itu kalau kita di awal akan muncul splash screen ini. Ini dari file MP4 yang ada di public ini tadi. Kemudian ini logo ini adalah logo yang expert logo ini. Oke, ini tampilan awalnya. Kemudian apa yang akan kita lakukan? Tentunya kita akan, oke ini landing page-nya di tampilan awalnya. Kita buat mirip Google ya, jadi tidak banyak ekstraksi, kita hanya buat seminimalis mungkin. Ini ada logo, ada teks singkat, kemudian ada search bar. Untuk di awal kita akan ada topik misal algoritma. Sini kita lihat ya, ada ghost toast yang muncul. Dan saya cari lagi ke sistem. Ini ghost toast yang muncul berupa suggest. Ini ada drop down sarannya, seperti yang kita lihat. Nah, kemudian kita cari lah.
satu cari sistem dan muncul hasilnya. Mana yang kita lihat kata yang dicari itu kita secara visual bisa kita lihat maksudnya itu di highlight kan latar kuning dan juga wow. Kemudian yaitu demo yang pertama ya. Kemudian kecepatannya bisa kita lihat di sini. Kita kemudian demo yang kedua yaitu tipe toleransinya. Jadi tipe toleransi. Jadi ini yang mencari ataupun string matchingnya itu adalah si Boyer mode. Mungkin misal sistem pengontrolan. Ini Boyer mode yang mengeksekusi. Kemudian kalau kita tipe misal sistem. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, jadi hasil yang muncul ini adalah hasil daripada pengerjaan si algoritma Levenshtein distance. Jadi si Levenshtein distance ini mendeteksi kemiripan lebih dari result yang ditentukan yaitu 70% dan kemudian menampilkan saran kata yang kemungkinan dimaksud oleh user. Kemudian kita tes kecepatannya, seberapa cepat webnya untuk mengolah datanya. Kita simpel saja, kita F12, kemudian kita ke konsol. Nah ini tadi log daripada kecepatan, sorry, iya, waktu eksekusi yang perlu kita lakukan. Jadi ketika kita men-tag sistem, maka data yang di load adalah segini dan waktunya adalah 2,5 milisecond dan juga 1,9 milisecond. Nah ini akan kita gunakan di artikel kita untuk membandingkan daripada kecepatan setiap kali datanya itu diduplikasi ataupun digandakan. Ya, hanya sekitar 2,5 milisecond untuk men-scan 1.500 data. Mata manusia saja itu berkedip sekitar 100 milidetik atau 100 milisecond. Jadi ini sangat-sangat instan untuk kategori 1.500 data ke 2,5 milisecond. Nah, kecepatannya segitu. Kemudian kita tes fitur-fiturnya yang ada icon bookmark. Jadi ketika kita cari salah satu di algoritma, kita ingin simpan ini. Kita tekan saja bookmarknya ini. Nanti data-data yang kita simpan, kita misal mau menunjukkan semuanya, kita simpan ini, mau simpan ini, kita tinggal klik bintang. Kemudian itu akan ada di menu bookmark. Kemudian tampilnya ini tampil untuk mengatur berapa yang tampil dalam satu page ini. Mungkin bisa atur semua misal. Dan langsung dapur semuanya dalam satu kolom. Kemudian pengurutannya kita bisa urutkan berdasarkan relevansi ataupun data awal yang muncul. Bagus banget kita urutkan dengan itunya. Kita bisa ganti secara ascending jadi descending. Kemudian kita bisa urutkan penulisnya dan juga linknya. Oke, semuanya berjalan. Kemudian kita coba tes ini ya. Hyperlinknya. Oke. Nah, dan kita cek abstraknya. Fungsi ekstrak. Ada nge-lag, maaf. Oke, kita cek konteksnya. Ya, tidak ada. Jadi ini kayaknya di sini juga tidak ada ya. Kalau tidak ada, maka dia akan berbeda. Oke, sekian presentasi proyek kita pada kesempatan kali ini. Bagaimana dari awal sampai akhir dijumpai banyak kesilapan, banyak kekurangan. Saya tidak mewakili rekan saya sebagai narator. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila kisah pintar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.